Kalian tahu nggak sih, pakaian yang sering kalian gunakan terbuat dari apa? Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Kak Irham. Kali ini kita akan belajar mengenai bahan serat. Nah, si bahan serat ini ada dua jenis. Ada bahan serat alami dan bahan serat buatan. Tapi, pada video kali ini kita hanya akan membahas mengenai bahan serat alami. Kayak gitu. Ingat ya, bahan serat alami aja. Nah, sesuai dengan namanya nih, alami. Berarti bahan serat alami adalah bahan serat yang terbuat dari bahan-bahan alam. Bisa berupa tumbuhan atau hewan. Seperti itu. Ya, kita bahas satu-satu. Mau dari apa dulu? Tumbuhan atau hewan? Oke, hewan dulu. Nah, dari hewan. Serat alami hewan. Oke, berarti dia diambil dari hewan. Bukan berarti seluruh bagian hewannya nih. Kayak misal usus, lambung, empedu, itu enggak kayak gitu. Serem banget ya kalau pakaian kalian dibuat dari usus. Nah, dia dibuat dari bagian terluar hewan, bisa berupa bulunya, atau dari kepompong. Kayak gitu. Itu juga bagian terluar ya. Nah, dia ada dua jenis nih. Ada yang namanya wool. Pernah dengar istilah wool? Oke, si wool ini adalah serat alami yang dia terbuat dari bulu domba. Jadi kalau kalian mendengar istilah serigala berbulu domba, sebenarnya itu nggak seserem kedengarannya. Dia adalah serigala pakai wool. Kayak gitu. Oke, nggak, itu cuma dia cuma peribahasa doang, nggak. Nah, jadi si wool ini adalah bahan serat alami yang terbuat dari bulu domba. Nah, dia punya beberapa sifat. Yang pertama itu dia bisa menahan panas. Menahan panas. Tapi dia menahan panasnya itu beda ya teman-teman. Nggak kayak termos. Kalau termos itu kan kalian meletakkan air di dalamnya bisa tetap panas beberapa hari. Nggak kayak gitu. Yang dimaksud menahan panas pada wool ini adalah panas tubuh. Jadi kalau kalian menggunakan pakaian yang terbuat dari wool di musim dingin, panas tubuh kalian itu tetap di dalam, nggak keluar. Karena tertahan oleh wool. Seperti itu. Kemudian dia juga lentur dan bisa menyerap keringat. Dia lentur dan menyerap keringat. Oke, jadi kalau kalian menggunakan pakaian yang terbuat dari wool, terus keringetan, itu nggak masalah, karena bisa diserap oleh si wool. Nah, makanya si wool ini dia sering digunakan untuk membuat pakaian. Tapi nggak sembarang pakaian, teman-teman. Biasanya yang dibuat dari wool ini adalah pakaian hangat. Bisa sweater rajutan, atau misalnya shawl rajutan, itu juga bisa. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk bahan serat alami hewan yang kedua adalah sutra. Oke, pernah dengar kata sutra? Oke, bukan jalur sutra ya. Kalau jalur sutra itu beda pelajaran. Nah, itu biasanya mengenai pelajaran sejarah. Nah, kalau di biologi, sutra yang akan kita bahas ini adalah serat alami. Dia didapat dari kepompong ulat sutra. Oke, nah jadi kalian kan ingat ya, metamorfosis itu tahapannya dari telur, menetas jadi ulat. Ulatnya jadi kepompong, baru jadi kupu-kupu. Nah, pada serat sutra ini yang diambil adalah kepompongnya. Jadi kalau ulatnya sudah berubah menjadi kepompong, itu bakal diambil serat-seratnya. Bentuk kepompong itu sebenarnya adalah kumpulan dari benang-benang dan itu bisa ditarik seperti benang. Jadi bisa dirubah menjadi kain sutra kayak gitu. Ingat ya, serat sutra berasal dari kepompong ulat sutra. Oke, dia punya beberapa sifat. Sifatnya yang diantaranya itu dia licin. Licin ya. Jadi kalau pakaian yang terbuat dari sutra, kalau kalian males buat nyetrika, nggak masalah. Dia nggak gampang kusut. Licin, kayak gitu. Nah, kemudian dia juga berkilau. Dia berkilau. Makanya kalau misalnya ada orang yang menggunakan pakaian dari sutra, kalau jalan itu kesannya kayak semua orang pengen nengok. Karena seolah-olah bercahaya. Dia memantulkan cahaya. Makanya dia berkilau. Nah, kemudian dia juga bisa menyerap keringat. Jadi nggak usah takut kepanasan kalau misalnya pakai pakaian sutra, karena dia menyerap keringat. Oke. Kemudian si sutra ini, dia biasanya digunakan untuk membuat baju. Baju yang kesannya mewah, karena bakal sedikit bercahaya. Kemudian dia juga biasa digunakan untuk membuat kain hias. Seperti itu. Karena kan dia kesannya mewah. Oke, nah tadi kan serat ada dua ya, serat alami ada dua, ada yang dari hewan, ada yang satu lagi dari
tumbuhan. Oke, sekarang kita bahas mengenai yang dari tumbuhan. Nah, si serat alami yang terbuat dari tumbuhan ini berarti terbuat dari bahan-bahan tumbuhan. Bukan berarti seluruh bagian tumbuhan bisa dibuat jadi serat ya. Nggak mungkin kalian memakai pakaian yang terbuat dari batang tumbuhan. Oh, kaku nanti. Oke, di sini serat tumbuhan ini terbuat dari bagian bunga atau bagian buah. Kayak gitu. Oke, nah ingat nggak penyusun utama dari dinding sel tumbuhan apa? Yep, selulosa. Berarti kalau serat alami tumbuhan, dia penyusun utamanya salah satunya adalah selulosa. Kayak gitu. Nah, ada 3 jenis serat alami tumbuhan nih. Yang pertama itu kita bahas dulu itu adalah kapuk. Oke, pernah dengar namanya kapuk? Kalau kalian sering jalan-jalan ke hutan atau ke kebun dan melihat yang namanya pohon kapuk, nggak tahu pohon kapuk? Oke, pohon randu mungkin lebih familiar ya buat kalian. Baik pohon randu ataupun pohon kapuk itu mengarah pada jenis yang sama. Dan untuk pohon kapuk ini yang diambilnya adalah bagian buah. Bukan luar buahnya, tapi bagian dalam buahnya. Itu akan dirubah menjadi serat kapuk. Tapi teman-teman, si serat kapuk ini dia punya beberapa ciri. Yang pertama itu dia seratnya pendek. Nah, artinya apa kalau seratnya pendek? Kalau seratnya pendek, dia sulit untuk dibuat pakaian. Karena pakaian kalian kan panjang. Kalau seratnya pendek-pendek, nanti pakaian kalian ala kadarnya dong. Nggak bisa sampai bawah. Kayak gitu. Oke, si kapuk ini, dia juga punya sifat yang berkilau juga. Berkilau ya. Dan dia bisa untuk menyerap air. Menyerap air ya. Nah, si kapuk ini, karena dia nggak bisa dijadiin pakaian dong, kan seratnya pendek, nggak bisa dipakaian. Berarti dia pakai buat apa dong? Nah, dia biasanya dipakai untuk bahan pengisi. Bisa untuk bahan pengisi kasur, atau bantal, atau guling. Atau juga bisa untuk bahan pengisi jaket. Jadi bagian luarnya adalah serat lain, bagian dalam serat lain, bagian tengah jaketnya itu diisi sama kapuk. Biar terkesan lebih tebal, dan jadi lebih hangat juga dong. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk serat alami tumbuhan yang kedua adalah linen. Oke, mungkin kalian baru dengar yang namanya linen. Jadi kakak bakal ngasih tahu nih, si serat linen ini dia didapatkan dari yang namanya tumbuhan rami. Tulisannya R-A-M-I-E, ramie, kayak gitu. Oke, si linen ini dia punya beberapa sifat. Yang pertama itu dia kuat. Kuat ya. Nah, kemudian dia juga punya daya serap yang tinggi. Daya serapnya tinggi. Oke, seperti itu. Kemudian dia juga biasanya nggak mudah rusak. Tidak mudah rusak. Oke, sekarang kalian coba tebak, apa sih barang sehari-hari kalian yang harus kuat, terus dia juga nggak mudah rusak, dan daya serapnya tinggi? Coba tebak. Ya, nggak tahu. Oke, kalau kasih tahu, contohnya adalah tas, kayak gitu. Nah, si tas, kalau kalian lihat tas kalian, itu terbuat dari linen. Kenapa? Karena tas kan harus kuat. Jadi kalau kalian bawa buku, nggak langsung jebol, kayak gitu. Nah, kemudian dia juga tidak mudah rusak. Jadi kalau kalian bawa bukunya banyak, kemudian misal di dalam dicampurnya dengan apa ya, tempat pensil, kemudian pensilnya ternyata keluar dari tempat pensil, nyolok-nyolok, itu nggak mudah rusak juga, kayak gitu. Dan punya daya serap yang tinggi. Maksudnya kalau misalnya tas kalian terkena air, itu langsung rembes ke dalam, tapi mudah kering juga, kayak gitu. Nah, itu tentang linen. Kemudian yang terakhir ada yang namanya kapas. Nah, kapas ini itu sama, dia merupakan serat alami tumbuhan yang terbuat dari tumbuhan. Tapi beda sama kapuk ya. Kalau kapuk kan dia diambil dari buah pohon kapuk. Kalau kapas dia diambil dari bunga pohon kapuk. Bunga pohon kapas maksudnya. Kan dia serat kapas. Ingat ya, bunga pohon kapas. Oke, dan dia biasanya punya beberapa sifat. Di antaranya itu dia lentur.
Kemudian dia juga lembut. Oke, dan dia hangat kalau misalnya udaranya dingin. Kalian tetap merasa hangat kalau memakai pakaian yang terbuat dari kapas. Oke, tapi dia juga sejuk. Jadi kalau misalnya kalian memakai pakaian terbuat dari kapas di udara yang panas, kalian bakal tetap merasa sejuk. Kenapa? Karena pada si kapas ini, dia memiliki pori-pori yang cukup besar. Makanya udara bisa lewat. Terasa sejuk kan? Kayak gitu. Makanya si kapas ini, dia biasa dibuat untuk pakaian sehari-hari. Bisa berupa kaos atau kemeja. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian penasaran nih, sama pakaian kalian nih, itu terbuatnya dari apa sih? Apa dari linen? Apa dari kapas? Atau dari wool? Atau sutra? Itu bisa dilihat pada bagian belakang leher kalian, bagian dalam, bagian sini. Nah, pada bagian situ, terdapat tulisan biasanya, apakah kaos kalian atau kemeja kalian itu dia 100% sutra, atau apakah dia dari linen, atau dia bahan campuran, linen sama kapas, linen sama sutra, atau bahkan bisa juga campuran antara serat alami dan serat buatan, yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Mudah kan? Sampai jumpa!